Toleransi itu bisa lihat dalam kehidupan beragama. Kalau Muslim punya acara apa, mau Idul Fitri, mau Lebaran, mau nanti baca tadarus sampai malam, kawan-kawan yang bertetangga Hindu, Buddha itu juga nyaman saja. Begitu kan, tidak ada kemudian muncul protes dari masyarakat Hindu, Buddha atau itu, karena ini sudah betul-betul sudah menjadi satu tradisi yang saya pikir turun-temurun ya. Iya. Kita ini adalah bersaudara. Dia tidak melihat dari keyakinan, suku dan sebagainya. Yang secara kebetulan kami di Lombok Utara yang beragama Buddha ini itu memang dari leluhur ya agama Buddha. Iya. Artinya kami bukan ya pendatang baru lah di Lombok Utara ini. Masjid ini adalah murni tempat ibadah. Maka tentu kami berharap umat Muslim, umat Buddha, umat Hindu tentu bagaimana digunakan tempat ibadah seyogianya sebagai tempat ibadah, tanpa digunakan bukan sebagai fungsinya tempat ibadah. Itu yang pertama. Masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini adalah teraman di daerah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 10 kabupaten kota ini, Kabupaten Lombok Utara masuk dalam ibu kota, dalam wilayah dan kabupaten teraman di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lembaga-lembaga ini secara internal perlu penguatan. FKUB perlu penguatan, DMI, MUI juga perlu penguatan. Jangan sampai lembaga-lembaga ini hanya dilibatkan ketika ada permasalahan. Ibaratnya seperti pemadam kebakaran. Nah, gitu. Kalau ada masalah baru kami. Tapi ketika kemudian kita mencoba meredam potensi-potensi, karena memang belum terjadi, kita agak sedikit lengah misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyu dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi-informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini ya, kita spesial hadir di Lombok Utara secara eksklusif untuk Anda semua, untuk menyampaikan tentunya informasi-informasi penting, sekali lagi unik dan menarik untuk Anda semua. Di hadapan kita telah hadir ada 5 narasumber yang nanti satunya akan menyusul insya Allah. Di sini merupakan tokoh-tokoh yang ada di Lombok Utara. Saya menghadirkan untuk Anda secara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya terima kasih Pak KB, terima kasih Tuan Guru yang telah hadir dan Pak Ketua mewakili Persatuan Umat Buddha yang ada di Lombok Utara. Saya senang sekali ya bisa langsung ya menghadirkan kepada Anda semua secara eksklusif tokoh yang ada di Lombok Utara. Pertama, saya akan memperkenalkan kepada Anda ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Lombok Utara, ada Tuan Guru Abdul Karim. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Saya yakin Tuan Guru lebih sibuk mungkin ya daripada kami kayaknya. Baik, berikutnya ada Ketua Forum Kesatuan Umat Beragama atau FKUB Lombok Utara, ada Tuan Guru Dr. Muhsin Muhtar Effendi. Assalamualaikum Tuan Guru. Terima kasih Tuan Guru. Berikutnya ada perwakilan dari Persatuan Umat Buddha Lombok Utara, ada Pak Rusdianto. Selamat pagi Pak. Oke, terima kasih atas waktu. Dan terakhir, ada yang mewakili Pak Kaban ya. Ada Pak Kabid KNPK Suhatman. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Oke, tentu ya di episode kali ini kita membahas Lombok Utara yang tentunya aman, damai dan tentram. Siapa yang tidak tahu itu Pak? Oke, bermacam orang yang datang ke sini, baik wisatawan lokal mancanegara ya. Semua telah berkunjung dan tidak ada yang tidak tahu mungkin ya. Di Lombok tuh mungkin menjadi salah satu magnet. Kalau kita boleh jujur adalah Gili. Nah, kita tahu itu. Tetapi di balik ada pariwisata yang indah dan cantik itu, kita tahu juga ternyata penduduk masyarakat Lombok Utara ini dihuni oleh beragam ya agama, dan budaya di sini ada semua. Dan alhamdulillah wa syukurilahnya damai, tentram sih. Tapi di balik itu semua Pak, namanya dinamika kehidupan Pak, mungkin ada satu kata, tapi ini tidak lepas dari peran Anda semua sebagai tokoh di sini. Nah, pertama saya akan ke Ketua MUI dulu. Mungkin ini penting untuk kita dengarkan peran MUI selama ini. Apa yang membuat kemudian alhamdulillah masyarakat di sini tuh
tentram, aman, damai, dan rukun, sangat rukun, Pak. Saya persilakan kepada Ketua MUI untuk memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Lombok Utara ini kalau dilihat ya, ada sekitar 240 ribu ya penduduknya. Siap. Dengan lokasi sekitar 820 kilometer persegi ini ya, kurang lebih itu. Dengan keberagaman ya, ada heterogenitas penduduknya. Ya. Ada Muslim tentu yang paling besar, kemudian ada Buddha, ada Hindu, mungkin ada juga Kristen. Keberagaman ini dalam sejarah Lombok Utara memang hampir tidak pernah ada masalah-masalah yang berangkatnya itu dari masalah agama, syarak. Sehingga Lombok Utara memang terkenal nyaman, damai, kemudian konflik horizontal hampir tidak ada. Kalaupun ada itu beriak-beriak kecil di mana-mana ada, tetapi dia tidak kemudian membesar dan berkelanjutan. Itu paling kecil. Terkadang mungkin antar pemuda ada masalah-masalah, tapi itu paling dimulai dari masalah main bola, mungkin dari, jadi bukan berangkat dari masalah-masalah syarak sifatnya ya, bukan masalah-masalah agama. Ini yang kita lihat secara umum, dan Lombok Utara dari dulu memang kondisinya seperti itu. Ya, ketenangan, kenyamanan, keamanan. Kita pulang malam jam berapapun, jam 11, jam 1. Sejak sebelum pemekaran ke Lombok Utara, masih bergabung dengan Lombok Barat, juga rasa aman itu kita rasakan. Orang masuk dari Pusuk sampai nanti ke Bayan, ke ke Gogok Putih, nyeberang ke semua masalah. Hampir tidak kita temukan ada perampokan atau apa. Yang ada. Kalaupun ada sekali tempo itu hanya letupan-letupan, tetapi Lombok Utara secara umum aman, damai. Berbicara masalah kenyamanan, kemudian hubungan antar masyarakat yang memang saya lihat berjalan baik, ada beberapa hal faktornya. Ke dalam ini bahwa fungsi tokoh-tokoh di lintas semua agama ini memang terasa. Bahwa di Islam ya, para tuan guru, para ustadz itu yang ada di hampir semua tempat, itu mereka tentu intens melakukan bimbingan terhadap jamaah, terhadap masyarakat sekitar, bisa dalam bentuk kajian rutin, kemudian pembinaan yang bersifat insidentil, ada yang memang tertib, teratur, terjadwal. Ada waktunya mungkin sifatnya mungkin tahunan seperti Maulid, Isra Mi'rajan dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting lagi adalah sekarang sudah mulai bermunculannya lembaga-lembaga Islam semacam pesantren. Yang sekarang kalau tidak salah, insyaallah nanti ini Ketua Ibu juga Ketua Forum Pesantren juga. Sehingga munculnya pesantren yang sekarang mungkin berjumlah berapa? 44 ya. 46-an. Ini otomatis berpengaruh besar terhadap terciptanya ekosistem kehidupan bermasyarakat yang sangat nyaman. Proses pembinaan, pendidikan yang berkelanjutan yang diberikan, mau tidak mau itu memiliki dampak. Ini pertama. Yang kedua tentu adalah koordinasi baik. Koordinasi itu bersifat verbal ataupun non verbal. Verbal itu mungkin lewat antar organisasi keagamaan, kemudian antar tokoh. Ya, tapi yang lebih penting itu adalah komunikasi non verbal ini. Jadi bagaimana menjaga kehidupan ini yang harmonis, karena masing-masing memiliki kemampuan untuk menghargai, untuk kemudian
toleran Ya. terhadap sesama. Jadi umpama toleransi itu bisa lihat dalam kehidupan beragama. Ya. Kalau Muslim punya acara apa, mau Idul Fitri, mau Lebaran, mau nanti baca tadarus sampai malam, kawan-kawan yang bertetangga Hindu, Buddha itu juga nyaman saja. Begitu kan, tidak ada kemudian wah muncul protes dari jadi masyarakat Hindu, Buddha atau itu, karena ini sudah betul-betul sudah menjadi satu tradisi yang saya pikir turun-temurun ya. Iya. Itu yang masing-masing saling apa namanya secara norma dan etika mengukur diri. Iya. Itu contoh bagaimana komunikasi ini sudah berjalan dan sudah menjadi satu warisan tradisi dari sebelumnya. Dan itu yang bisa kita lihat. Kemudian yang tidak kalah penting ya, bahwa di samping memang kita tadi ada toleransi yang terus kita sama bangun. Kemudian pertemuan lintas tokoh ini juga ada, sehingga ada peran FKUB dengan dirinya memang sangat penting sekali. Dan ini memang terasa. Yeah. Kalaupun ada masalah-masalah letupan yang mungkin terjadi, itu tapi kita selesaikan sebaik mungkin. Nah, tapi kita perlu pahami juga bahwa di Lombok Utara ini memang peta dakwah. Kalau kita bicara tentang peta dakwah, memang dengan banyaknya pembinaan masyarakat, tapi peta dakwahnya masih kita katakan masih kurang. Masih banyak peta dakwah yang masih merah, yang perlu kita harus turun melihat, kemudian melakukan secara berkelanjutan. Ada istiqomalitas di situ ya. Oleh karena itu saya katakan bahwa meskipun keterbatasan itu masih terasa, tetapi yang terpenting proses pembinaan itu tidak pernah berhenti. Jadi proses pembinaan, pengayoman, proses penyadaran, ada edukasi yang terus berkelanjutan, dan ini penting sehingga dengan demikian terciptanya milieu iklim yang sehat. Ini terbangun karena tadi ya saling menghargai, ada toleransi. Kemudian ada komunikasi non verbal. Sekali saya kata komunikasi non verbal ini penting sekali karena sama-sama menjaga hati lewat toleransi yang begitu kuat tadi. Nah, ini ya. Sekali lagi kami dari Majelis Ulama pun kemudian terus melakukan hal-hal yang maksimal sehingga seluruh peran organisasi keagamaan yang ada di Lombok Utara bisa memaksimalkan peran dan fungsinya. NU, NW, kemudian ada Muhammadiyah, ada organisasi seperti ada Marakid di sini, ada Al-Muhtariyah sebagian, gitu ya. Nah, semua sebenarnya berperan sudah, sehingga dengan demikian kehidupan keagamaan ini menjadi nyaman baik. Kalau sudah nyaman baik, maka dengan tetangganya menjadi nyaman dan baik juga. Itu secara umum. Baik, saya cukupkan dulu. Terima kasih Tuan Guru ya. Berikutnya kepada Ketua FKUB ya, untuk menanggapi apa sih peran FKUB selama ini hingga mampu menjaga toleransi beragama, kemudian kesejukan KLU sampai dengan saat ini, sekali lagi wah, luar biasa aman damainya. Silakan Ketua FKUB. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FKUB berdiri 12 tahun lamanya. Selama 12 tahun memang terjadi beberapa ria-ria kecil yang memang dipicu, yang paling dominan adalah masalah rumah ibadah. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah, bersama-sama duduk dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga bagi kami, kerukunan umat beragama di Kabupaten Lombok Utara ini adalah merupakan kebutuhan bersama. Dan merupakan kesadaran dari masyarakat secara umum untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang damai, aman, dan sejahtera tentunya. Nah, nilai-nilai yang pertama adalah tentu nilai-nilai agama itu sendiri. Saya melihat pengamalan nilai-nilai agama pada umat Muslim, pengamalan nilai-nilai agama pada umat Buddha, umat Hindu juga mengajarkan hal yang sama. Bahwa semua kita membutuhkan sebuah suasana yang aman, nyaman, dan damai. Karena bagaimanapun sebuah kemajuan atau sakafah atau apalah istilahnya peradaban
tidak akan pernah terwujud jika memang syarat dengan konflik. Oleh karena itu maka KLU ini, para tokoh agamanya, tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita dahulu menanam sebuah dasar yang sangat berharga bagi kami, di mana dasar-dasar ini merupakan sebuah acuan ke depannya bahwa sesungguhnya kita masyarakat Lombok Utara ini, dalam bahasa Lombok Utaranya, mempolong merenten. Ini sebuah istilah yang tidak kemudian membedakan antara Anda siapa, agama mana, sukunya dari mana. Selama kita bersama-sama ada di Lombok Utara dan hidup bersama, kita adalah saudara. Dan ini saya rasakan luar biasa. Ketika kemarin ada beberapa orang-orang teman-teman dari Buddha juga meninggal, kami orang Muslim juga turut hadir di rumah mereka karena memang sudah terjalin hubungan yang luar biasa semenjak dahulu kala, sehingga seolah-olah ada persaudaraan walaupun berbeda keyakinan. Karena kadang-kadang di dalam Islam juga kita berbicara dalam hal ma'isyah muamalah, kita bisa saja menjadikan sahabat siapa saja, mengambil manfaat dengan siapa saja tanpa melihat agama. Begitu juga saya yakini dalam agama-agama yang lain. Nah, sehingga kemudian saya melihat prinsip-prinsip agama ini menyadarkan bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama, keinginan yang sama, dan tujuan yang sama. Dan oleh karena itulah maka kemudian sebenarnya FKUB ini tidak dibutuhkan sebenarnya. Karena sebelum ada FKUB mereka ini malah hidupnya rukun. Justru setelah ada FKUB malah ribut ya. Karena kami sadar bahwa FKUB hanya menjembatani saja. Jadi menjembatani aspirasi masyarakat ataupun memediasi kalau memang kadang-kadang terjadi permasalahan-permasalahan yang kecil yang bisa kita selesaikan. Intinya Kabupaten Lombok Utara ini bisa seperti ini karena masyarakatnya sendiri yang sadar, begitu juga dengan kesadaran tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh pemerintahan. Sehingga kalau kerukunan ini bukan hanya tanggung jawab tokoh agama ansih, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ada elemen masyarakat di situ, ada tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga ada pemerintahan. Kalau ini terus bersinergi, maka saya yakin Kabupaten Lombok Utara ke depan pun akan tetap dalam keadaan aman. Dan syukurnya selama 12 tahun saya diberikan amanah, tidak terjadi konflik yang terjadi seperti di daerah-daerah yang lain. Dan dalam kurun waktu 12 tahun ada beberapa penghargaan yang diberikan, termasuk sebagai desa sadar kerukunan, juga sebagai tokoh pluralisme, dan itu sebenarnya bukan untuk FKUB, tetapi untuk masyarakat Kabupaten Lombok Utara secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua FKUB. Berikutnya kita pengen mendengar langsung ya dari perwakilan Persatuan Umat Buddha ya, yang langsung akan memberikan tanggapan soal tadi apa sih peran mereka, upaya mereka kepada masyarakat mereka, khususnya umat Buddha di situ untuk terus menjaga ketenteraman ini dengan umat Muslim sebagai mayoritas di Lombok Utara. Silakan Pak, tanggapannya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ketua MUI tadi dan juga FKUB Lombok Utara itu memang benar adanya, bahwa kerukunan di Lombok Utara ini tetap terpelihara. Itu karena memang ini warisan. Iya. Kondisi yang harmonis, tentram, rukun ini warisan. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua FKUB tadi, Lombok Utara ini punya kearifan yang tadi itu mempolong merenten. Kita ini adalah bersaudara. Jadi tidak melihat dari keyakinan, suku dan sebagainya. Yang secara kebetulan kami di Lombok Utara yang beragama Buddha ini itu memang dari leluhur ya agama Buddha. Artinya kami bukan ya pendatang baru lah untuk di Lombok Utara. Iya. Jadi memang upaya-upaya untuk kita tetap hidup rukun ini di internal kami juga kami berupaya untuk menyampaikan ke umat kami, masyarakat kami di dalam kesempatan mungkin puja bakti ya istilahnya. Di kami itu ada sembahyang itu puja bakti. Di rangkaian puja bakti itu ada semacam pengajian atau dhamma desana. Jadi disampaikan oleh tokoh
atau rohaniawan yang mungkin hadir di situ untuk menyampaikan kepada umat tentang pentingnya kita menjaga keharmonisan. Kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa berdamai dengan orang kalau kita tidak memulai dari berdamai dengan diri sendiri. Sehingga di internal kami itu ada nilai-nilai luhur yang memang selalu diingatkan kepada kami. Yang pertama tentu bagaimana kita memiliki sifat cinta kasih. Kalau yang bahasa Palinya itu meta. Kita ketika melihat siapapun, yaitu muncul perasaan kasih. Itulah yang harus dikembangkan di dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah meta karuna, yang kedua itu karuna ya. Jadi karuna ini yaitu belas kasihan. Ketika kita melihat saudara-saudara kita atau siapapun, bahkan makhluk lain apapun, ketika dia mengalami penderitaan, maka kita terdorong untuk memberikan bantuan, membantu supaya dia lepas dari penderitaan. Yang ketiga yaitu karuna. Maaf, yang ketiga mudita, yaitu bagaimana kita menumbuhkan perasaan dalam diri kita itu bahagia ketika melihat keberhasilan orang lain. Ya. Jadi kalau ini sudah tertanam, tentu ini juga bagian dari kondisi-kondisi yang mengkondisikan hidup kita ini akan menjadi tentram. Yang keempat tentu keseimbangan batin yang disebut UPK ya. Jadi kita tidak mudah terprovokasi ketika ada ajakan-ajakan untuk tentu itu mungkin mengarah ke hal-hal yang kita yakini itu membawa dampak negatif kepada orang lain, kepada lingkungan. Jadi inilah yang di internal kami, mohon maaf, ini yang selalu diingatkan. Sehingga dengan demikian, ini yang akan menjaga kita. Dan ada dua pagar yang menjaga kita. Itu yang pertama itu ada namanya perasaan malu ya. Kalau mohon maaf Tuan Guru, kalau di kami itu namanya hiri ya, bahasa Palinya hiri ya. Perasaan malu untuk berbuat yang tidak baik, berbuat yang mungkin menyakitkan orang lain atau makhluk lain, malu untuk melakukan hal-hal yang tercela. Yang kedua adalah takut, perasaan takut, yang bahasa Palinya itu otapa ya. Takut akan akibat dari apa yang kita lakukan tersebut. Ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, pasti berdampak, akan berakibat tidak baik. Saya kira ini, yakin saya, semua keyakinan pasti mengajarkan ke hal-hal yang baik. Sehingga ada satu piagam ya, yang kami selalu juga terngiang-ngiang diingatkan kita, juga sebagai pedoman kita. Itu ada piagam Asoka ya. Itu ada dari kerajaan Buddhis yang ada di India ya, yang pada saat itu mungkin terjadi persoalan-persoalan. Tapi raja sendiri mengatakan, ketika kita menjelek-jelekkan atau dengan maksud untuk memojokkan keyakinan atau agama lain, itu sama saja dengan kita menghancurkan keyakinan kita sendiri. Karena dengan melakukan itu berarti kita tidak melaksanakan lagi ajaran agama yang keyakinan yang kita anut. Mudah-mudahan ini yang akan tetap
menjadi pedoman bagi umat kami, sehingga kerukunan yang ada internal agama, antar agama itu akan senantiasa terpelihara. Jadi benar apa kata Tuan Guru tadi, itu FKUB di Lombok Utara ini saling mengunjungi, baik dalam acara suka dan duka, itu hal yang biasa. Jadi kalaupun muncul persoalan-persoalan kecil, ya biasanya ya kita akan bertemu, Duduk bersama gitu. duduk bersama untuk mencari penyebab dan mencari jalan penyelesaian yang damai, sehingga kerukunan ini tetap terpelihara. Kalau dengan tetap terpelihara ini berarti kita memelihara kemerdekaan di dalam diri kita. Kalau kita tidak rukun, tidak harmoni, justru rasa kemerdekaan itu yang hilang. Ya mudah-mudahan kita dapat terus memelihara, menjaga apa yang sudah baik dan kondusif di Lombok Utara. Baik. Mungkin demikian. Siap, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini telah bergabung juga ternyata ya Ketua Dewan Masjid Lombok Utara. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih sudah hadir meskipun telat. Kami juga sangat menunggu Ustaz. Oke, tanggapan Ketua DMI dulu soal yang tadi bagaimana peran, apalagi baru-baru ini kan sempat ramai di rumah ibadah. Nah, kira-kira apa peran selama ini sehingga keharmonisan itu terus bisa dijaga Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Al-Mukarram orang tua kita dari MUI, Tuan Guru, kemudian FKUB sudah cukup sebenarnya. Baik, kalau kami dari perspektif Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Indonesia secara nasional berdiri tahun 1972. Kalau kita di KLU ya kurang lebih sama seperti FKUB, 12 tahun sudah berjalan. Jadi kami melaksanakan bagaimana kemudian keharmonisan antar umat beragama, toleransi dan sebagainya kita jaga dengan baik. Maka kami tidak pernah lepas dari tujuan didirikannya DMI. Bagaimana membawa umat ini untuk bisa memakmurkan masjid, ya, kemudian meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana masjid dijadikan sebagai alat pemersatu dan silaturahim, dan bagaimana menjadikan pemberdayaan umat. Karena bagi Dewan Masjid Indonesia, manakala umat ini sudah dekat dengan rumahnya Tuhannya, maka insya Allah tidak akan ada masalah. Kalau selama umat ini jauh dari rumahnya Allah, jauh dari Allah, maka pasti masalah itu akan ada. Secara personal, yang juga pribadi banyak punya teman dari Hindu, dari Buddha. Nah, kami biasa kalau saling undang di acara apapun. Alhamdulillah itu terjadi dengan baik silaturahim kita di Lombok Utara. Secara umum Lombok ini sudah baik silaturahimnya, toleransinya sudah baik, kehidupan beragamanya antar umat beragamanya begitu baik, termasuk wabil khusus di Lombok Utara. Kita tidak perlu membedakan mayoritas maupun minoritas. Bagi kami, kalau sudah mereka hidup memakmurkan masjid, taat kepada Allah, jangankan umat lain agama ya, tumbuhan sama hewan saja tidak berani kita sakiti. Betul. Jadi saya pikir konsekuensi kita hidup untuk beragama. Baik, terkait dengan itu kami juga punya kegiatan-kegiatan bagaimana dalam rangka pemberdayaan umat itu, ya kembali ke pokok poin tujuan Dewan Masjid Indonesia itu membangun kembali iman dan takwanya masyarakat kita. Nah, dengan akhir-akhir ini fenomena yang terjadi memang siapapun tidak inginkan hal itu. Betul. Dan harapan kita ke depan, mari kita perbaiki bersama, kita duduk bersama. Sepertinya apa masalahnya perlu kita temukan dan apa serta solusinya. Walaupun hal sekecil apapun, mari kita gali. Baik, izin mungkin ini kan tidak live juga kan, mungkin bisa ada yang kurang nanti bisa ditambahkan. Jadi di antara 397 masjid ada 279 musola. Kami sering mengadakan silaturahmi. Jadi bagaimana keadaan-keadaan umat hari ini, masalah-masalah umat hari ini, itu menjadi kewajiban kita. Dan terus terang, yang menjadi pemikiran kami hari ini, kami tidak ingin silaturahmi antar umat beragama itu yang sudah baik, tidak nyaman dengan adanya insiden beberapa hal oleh oknum tertentu. Oleh karena itu di tempat Poscape ini kami berterima kasih
kali tadi disuarakan. Ini suaranya takmir dan masjid kami. Yang pertama adalah masjid ini adalah murni tempat ibadah. Maka tentu kami berharap umat Muslim, umat Buddha, umat Hindu, tentu bagaimana digunakan tempat ibadah seyogianya sebagai tempat ibadah, tanpa digunakan bukan sebagai fungsinya tempat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga marwah ke depan kerukunan ini, maka jangan singgung antara satu dengan yang lain. Saya sering sampaikan ini termasuk di Fitwan kemarin, Mas Sampur. Tuan Guru menyampaikan salam Adam saya. Tuan Guru menyampaikan salam juga Adam. Orang tua kita dari Buddhis tadi sudah menyampaikan salam. Artinya, kita bangga dengan identitas kita hari ini. Kita syukur dengan identitas kita hari ini tanpa mencederai hati siapapun di antara kita. Apa maksudnya itu? Kalau saya punya KTP 4, maka saya akan dipertanyakan KTP saya 4. Iya, benar. Semestinya saya bangga dengan satu KTP saya. Maka di tempat yang mulia ini, di hadapan guru-guru kami ingin menyampaikan apa yang menjadi aspirasi di bawah depan masjid. Toleransi tetap jalan, tapi kita lihat koridor-koridornya ada, batasan-batasan toleransi yang ada. Di antara yang kami suarakan di sana adalah terkait dengan salam. Terlihat kami adem dengan salam itu. Berarti sebetulnya ada yang sakit hati dengan salam. Salam lintas agama. Mungkin baiknya seperti ditonjolkan oleh orang tua kita tadi. Ya cukuplah. Saya mungkin assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ketika di luar itu menggunakan salam kami, mungkin kami bertanya-tanya, dia muslim apa tidak? Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini kadang-kadang terlihat kecil, tapi itu mengganggu dari nilai kehormatan kami. Karena bagi kami, keyakinan kami, mohon maaf ini untuk kita semuanya. Salam ini identitas, salam ini adalah doa, salam ini adalah masalah ubudiyah ibadah. Jadi jangan sampai dicampur adukan. Memang terlihat kami diam-diam saja, tapi saya pikir ini salah satu hal yang kecil tidak diperhatikan. Itu menjadi gejolak. Nah itu sempat kami nasihatkan kepada oknum kemarin, tolonglah. Cukup dengan kita bangga dengan salam kita, dan gunakan salam nasional. Itu saya pikir lebih arif. Kemudian, harapan kita untuk menjaga kehormatan nanti, kami tidak melihat kejadian kemarin dari persoalan hukum. Biarlah beliau yang berfatwa tentang hukum terkait itu, bukan kapasitas kami. Tapi niatan kita cuma satu, menjaga kehormatan dengan baik. Tentu bagaimana kemudian masjid ini tidak digunakan di luar fungsinya. Karena pasti akan ada yang tersakiti. Walaupun masjid ini mungkin dalam lokus tertentu ini punyanya ini, tapi itu adalah miliknya umat Islam. Begitu pula dengan umat Buddha, itu adalah miliknya umat Buddha. Di Hindu adalah miliknya umat Hindu. Harapan kita depan, ya marabasan gubuk mungkin kita punya awik-awik lah. Awik-awik ya. Ya, awik-awik yang kira-kira tidak menyinggung dengan sikap kita, dengan tindakan kita, yang kira-kira bisa memancing emosi masyarakat. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan kami terus berupaya. Kami sosialisasi, kami dakwah, dan semuanya dalam rangka bagaimana menciptakan kerukunan yang sudah baik, yang sudah adem, tentu menghindari hal-hal kecil sedini mungkin, tidak bisa menimbulkan kerusuhan dan lain sebagainya. Barangkali itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, berikutnya disambung oleh Kabit ya dari Kesbangpol Lombok Utara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami muliakan para tuan guru kami, Ketua MUI Kabupaten Lombok Utara, Tuan Guru Haji Abdul Gafur yang saya hormati, kemudian Ketua FKUB Kabupaten Lombok Utara, Tuan Guru Haji Muksin Muhtar Effendi yang saya hormati, kemudian dari umat Buddha yang kami hormati, Yanto, kemudian dari Dewan Masjid yang kami hormati, singkatnya semua kita yang saya hormati. Tentunya yang utama dan pertama, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena telah diberikan kesempatan kepada kita. Lagi ini sudah merupakan ajang silaturahmi kita,
dengan para tuan guru kita, para tokoh kita yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Yang sebelumnya menyampaikan beberapa hal. Pertama, Kabupaten Lombok Utara ini adalah kabupaten yang baru mekar dari kabupaten induk, yaitu Kabupaten Lombok Barat pada tahun pada saat 2018. Ya, sekitar sudah masuk 16-17 tahun nih pada saat ini. Namanya daerah baru. Ya. Dulu memang sebelum mekar Kabupaten Lombok Utara ini sangat-sangat jauh dari semua hal yang kami rasakan di sini. Dan daerah baru ini, Kabupaten Lombok Utara niki ada istilah awalan ter di Kabupaten Lombok Utara. Satu, kabupaten yang termiskin. Oke. 2, kabupaten yang tertinggi stuntingnya. Yang ketiga, terendah IPM-nya. Ter pokoknya. Itu mengecewakan kita, memprihatinkan kita. Tapi awalan yang membanggakan kami, masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini adalah teraman. Masya Allah. Keren, Di keren. daerah wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 10 kabupaten kota ini, Kabupaten Lombok Utara masuk dalam ibu kota, dalam wilayah dalam kabupaten teraman di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau hal-hal yang terjemahkan kita itu seperti yang telah disampaikan oleh tuan guru kita ini betul adanya. Dan yang teraman, ternyaman ini juga sangat-sangat betul. Kenapa? Seperti disampaikan oleh tuan guru kita dari Ketua MUI, dari tuan guru kita dari Ketua FKUB, karena semua lintas sektoral ini kita pergunakan. Ya. Semua lintas sektoral. Baik itu lembaga-lembaga yang ada di agama kita masing-masing, maupun juga toga-tomanya di semua agama. Kemudian juga bagaimana peran pemerintah di dalam bagaimana hal itu untuk kita manajemen daripada keberadaan kita. Ingat, Kabupaten Lombok Utara ini adalah kaya. Satu, kaya tentang agama. Ya. Agama kita Islam yang ada. Kemudian yang kedua Buddha. Buddha. Yang ketiga Hindu. Dan kita minoritas yang Kristen. Nah, ini adalah merupakan suatu kompleksitas yang perlu menjadi perhatian kita bersama daripada keragaman ini. Ditambah dengan keragaman daripada budayanya. Tetapi memang seperti para tokoh-tokoh mengatakan dulu sejak Abu Bakar Lombok Utara ini berdiri, bahwa keragaman itu jangan dijadikan suatu kemunduran, suatu hal yang akan memporak-porandakan kita. Tapi mari keragaman ini kita jadikan satu kekuatan. Ya. Seperti bunga yang mekar, banyak sekali jenisnya, tapi indah kelihatannya. Nah itulah para tokoh kita ini menyampaikan begitu. Jangan sampai keberagaman ini dijadikan satu hal yang sangat menakutkan kita. Ya. Tapi bagaimana keragaman ini adalah hal yang menguatkan kita untuk kita tetap menjunjung daripada Kabupaten Lombok Utara ini. Nah, sekarang beralih kepada bagaimana tugas dan fungsi kami. Kesbangpol ini adalah kesatuan politik dan kebangsaan. Kesbangpol ini. Nah, pendek saja. Tuan Guru, Kesbangpol ini termasuk intelnya Pemda. Wah, keren ini. Iya. Jadi hal-hal kecil yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini, baik itu menyangkut ibadah, agama, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain sebagainya kami pantau. Kesbangpol. Kalau Pak Bupati ini belum mendengarkan Kesbangpol itu belum bisa memberikan satu tindakan atau langkah. Kalau sebelum jatuh menerima bagaimana masukan yang karena kami ini terus memantau. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Inter Dewan Masjid tadi. Ada hal yang itu kami pantau, Pak. Dan saya bertemu di satu ruangan dengan beliau, alhamdulillah.
kami itu bertemu dengan nyaman sekali. Ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Nah ini Kesbang Pol. Kemudian untuk menjembatani itu semua, bahwa pemerintah ini perlu membentuk lembaga-lembaga. Di Kesbang Pol itu satu, ada namanya Forkopimda, Pak. Forum Komunikasi Pemerintah Daerah. Forkopimda ini isinya adalah semua lintas sektoral, Pak. Bupati, ketua dewan, dari Dandim, Kapolres, kejaksaan, dan lain sebagainya. Ini untuk Forkopimdanya. Bagaimana Forkopimda itu? Forkopimda itu setelah kami memberi informasi kepada Bupati maka begini, situasi kondisi sekarang ini agak panas ini, perlu kita mengadakan pertemuan. Apa misalnya seperti permasalahannya tentang ada ketersinggungan daripada salah satu pihak tersebut terhadap hal yang kemarin Niki. Tapi mengundang, Pak. Beliau Niki hadir, beliau juga kita undang tapi terwakili, ya. Beliau dan semua kita undang di sana dan ada suatu keputusan yang diambil itu semata-mata bagaimana supaya situasi dan kondisi yang terjadi tengah-tengah dirasakan oleh masyarakat itu bisa kita pikirkan bisa bersama dan bisa kita menjembatani untuk mendapat kesepakatan bersama. Alhamdulillah hal itu bisa kita jembatani. Meskipun ada riak kecil tapi itu tidak terlalu besar. Nah ini peran daripada pemerintah. Itu kami bentuk lembaganya Forkopimda, Pak. Nah kemudian di setiap lembaga itu ada namanya FKDM, Pak. FKDM ini Tuan Guru nanti di masing-masing kecamatan tuh toga toma itu akan kami ambil 5 orang masing-masing kecamatan nanti. Tuan Guru jelas akan masuk di sana. Dari forum FKDM ini nanti kami itu akan meminta bagaimana situasi daripada wilayah kita masing-masing, baik situasi pendidikannya, baik itu keagamaannya, kesehatan dan lain sebagainya. Itu FKDM, itu awalnya daripada masyarakat. FKDM itu. Kemudian ada namanya FKPD. FKPD itu kami bentuk untuk lintas sektoral lagi. Semua camat kami masukkan di sana itu. BIN kami masukkan, semua Intel kami masukkan, Kapolres kami masukkan, Kapolsek semuanya kami masukkan. Nah ini peran kami menjembatani daripada bagaimana situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling harus kita pantau itu adalah bagaimana kehidupan beragama ini. Karena seperti yang kita dengar ada tempat ibadah misalnya yang agak panas. Nggak usah tersebut daerahnya mana. Kami pantau dan alhamdulillah berkat kerjasama kita dengan lembaga kecamatan misalnya, dengan kepala desa misalnya, dengan toga toma misalnya, kami kumpul semuanya. Bagaimana ini menjembatani itu dan alhamdulillah ada hal-hal yang bisa kami petik untuk menjadi kesepakatan kita bersama. Itu namanya FKDM, Pak. Ya. Jadi inilah tugas-tugas kami di Kesbang Pol mewakili pemerintahan ini bagaimana supaya lembaga-lembaga untuk mengurus masyarakat kami bentuk. Seperti yang disampaikan oleh Bang Guru tadi, toga toma kami masukkan di sana. Supaya jangan sampai pemerintah itu buta nanti. Iya, buta. Itu ada apa itu? Ada demo itu. Sebelum demo seminggu, 2 minggu sebelum demo kami sudah turun. Bagaimana informasinya? Bukan kita tuh untuk tidak, tetapi bagaimana situasi dan kondisinya nanti dan bagaimana keberlanjutan daripada itu. Bagaimanapun itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagaimanapun itu yang demo itu masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Kalau orang lain yang demo itu luar daerah misalnya, bisa kita agak tegas sedikit, tapi inilah masyarakat kita loh yang harus kita lindungi dan harus kita bersama. Jangan sampai ini yang demo misalnya nggak jadi perhatian kita, harus menjadi perhatian kita. Informasi seperti itu kami sampaikan kepada Bupati. Nanti kumpulkan ini. Makanya kumpullah kita dijembatani oleh FKOB provinsi ya Tuan Guru ya. Itu pada waktu itu ya ada beberapa hal yang menjadi keputusan 3 poin. Tapi tidak usah sebut juga 3 poin yang menjadi keputusannya. Yang jelas kita anggap hal itu sudah selesai. Baik. Nah itulah peran kita daripada Kesbang Pol ini untuk bagaimana menjembatani daripada situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Baik, di setiap kegiatan atau peran kita melaksanakan peran tentu ada tantangan. Saya persilakan kembali kepada Ketua MUI. Mungkin selama menjabat sebagai Ketua MUI, mungkin tantangannya kita ingin tahu apa sih tantangan hambatan sehingga
ada kesulitan atau seperti apa? Silakan Tuan Guru. Tantangan tergantung cara memandang aja. Iya, iya, iya. Tantangan itu kalau dilihat itu memang tantangan. Ya memang tantangannya di semua tempat menjadi tantangan. Oke. Tapi kalau tantangan itu adalah sebuah dinamika, hakikatnya tidak ada tantangan. Hanya sebuah proses saja yang harus kita ya ada beria-beria, ada masalah harus kita selesaikan. Kayak gitu. Kalau orang Barat itu mengatakan apa? Nah, never trouble till trouble you. Nah, itu. Nah, iya, kalau itu masalah membuat kita pusing, itu adalah masalah. Jadi hakikatnya tidak ada tantangan itu. Yang ada sebuah dinamika saja. Kalaupun harus diurai, apa sih tantangannya? Di semua sektor, di semua bagian mesti memiliki tantangan. Ya. Di MUI, memang tantangan tadi ya masih peta dakwah kita masih saya katakan tadi itu masih beberapa tempat itu merah, belum tersentuh. Ya, jadi tersentuh itu kan harus berkelanjutan, pembinaan yang berkelanjutan. Jadi itu adalah bagian daripada masalah pemahaman keagamaan masyarakat yang tentu masih perlu di-upgrade, harus ditingkatkan. Ini adalah bagian daripada masalah yang harus. Saya ambil contoh begini. Ya, kita dalam pembinaan keagamaan di beberapa titik tempat dulu di Lombok Utara tahun 90-an ya. Banyak masjid itu kalau kita sholat Jumat masih jamaahnya di bawah 40. Itu banyak masjid itu. Dan khususnya lagi di beberapa titik yang agak jauh dari pusat binaan-binaan kita. Berarti kan tidak sah itu. Ini masalah ini. Ada. Tapi itu proses yang harus kita selesaikan. Sekarang ini saya kira hampir semua masjid di Lombok Utara sudah tidak ada lagi yang sholat Jumat di bawah 40. Apalagi kan sudah terlampaui. Dan itu tidak kita anggap sebagai sebuah tantangan, hanya sebuah dinamika saja. Yang kedua, yang lain ini tapi ini masuk di ranahnya Dr. Musin ini, forum pesantren. Dulu tahun 89 baru ada satu pesantren Lombok Utara. Sekarang ini sudah 46 kan yang pesantren itu. Berarti dalam waktu hanya 35 tahun sudah bermunculan pesantren-pesantren itu. Kemudian apa masalahnya pendirian pesantren itu? Ada enggak masalah-masalah? Sebenarnya untuk pesantren tidak ada masalahnya itu. Karena bantuan yang paling besar dari masyarakat itu adalah dia tidak mengganggu pondok itu berdiri. Nah itu aja Bang, itu bantuan paling besar itu. Jadi kalau diurai masalahnya apa? Mungkin masyarakatnya kurang respon, masyarakatnya agak pasif melihat. Ya itu masalah. Tapi itu semua tidak kita anggap sebagai sebuah masalah. Jadi saya kira dalam membina kerukunan beragama ini yang ada itu adalah sebuah dinamika yang terus berjalan dan itu ada di semua tempat. Maka tergantung saya kira persepsi saya mandangnya. Kami melihat ya masalah-masalah yang ada itu adalah sebuah dinamika yang tidak akan pernah ada habisnya. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada orang yang baik, ada yang tidak baik. Ada kawan-kawan yang memang dari sisi agama ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Itu adalah dinamika keberagaman yang sudah memang ada, realitanya seperti itu. Sehingga perlu dirajut saja yang baik. Ya, kami di Tanjung ini ada lembaga kita Kalijaga. Di depannya adalah komunitas kawan-kawan Hindu itu. Jadi kalau mangga kita berbuah, mesti semua kita kasih itu. Nah, itu. Iya, kita bagikan itu satu kardus itu. Iya. Itu adalah keberagaman yang luar biasa itu. Gitu. Ya itu. Nah ini contoh-contoh saya kira. Sekali lagi bagi kami itu ya. Sebenarnya tantangan itu kalau urai dia banyak sekali. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah dinamika, proses, ya insya Allah dia akan selesai. Oke, siap. Baik, makasih. Terima kasih. Berikutnya Ketua FKUB bisa menanggapi soal itu. Baik, terima kasih. Saya melihat tantangan ke depan bagi masyarakat Lombok Utara, tokoh-tokoh agama dan pemerintah. Pertama, lembaga-lembagaan ini secara internal perlu penguatan.
FKUB perlu penguatan, DMI, MUI juga perlu penguatan. Jangan sampai lembaga-lembaga ini hanya dilibatkan ketika ada permasalahan. Ibaratnya seperti pemadam kebakaran. Nah, gitu. Kalau ada masalah baru kami, tapi ketika kemudian kita mencoba meredam potensi-potensi karena memang belum terjadi, kita agak sedikit lengah misalkan. Nah, inilah saya berharap kepada pemerintah, begitu juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat atau yang memiliki kebijakan agar lembaga-lembaga ini diberdayakanlah. Karena syukur-syukur ada mereka. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalaupun pemerintah bekerja sendiri ya, dengan berbagai macam problem yang ada. Nah, disinilah sinergitas yang terpenting adalah pemberdayaan lembaga-lembaga BFKUB, MUI, DMI, Magabudi dan seluruhnya. Saya pikir Lombok Utara ini adalah tempat kita bersama lembaga-lembaga ini. Dan kalau sudah lembaga-lembaga ini bergerak, saya yakin tidak terlalu berat tanggung jawabnya seorang bupati atau pemerintah daerah. Yang kedua, secara umum yang menjadi tantangan ke depan kita secara eksternal yaitu pemahaman-pemahaman yang mereka sebagian masyarakat dapatkan dari berbagai macam media sosial. Benar. Yang kemudian di situ tidak bisa menjaring mana yang memang betul-betul pemahaman yang mengajak kita untuk menjadi masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga kadang-kadang pemahaman-pemahaman itu bukan antar agama, tapi internal agama saja. Kadang-kadang kita pun mendapatkan beberapa teguran dari internal agama ketika kita menyampaikan sesuatu permasalahan. Contoh misalkan, ketika berbicara tentang salam, itu sudah di internal umat Islam ini macam-macam gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita menyampaikan, kemudian bagaimana kita memberikan edukasi, sehingga tidak semua masyarakat kemudian bisa memahami. Kadang-kadang mereka menempatkan dirinya pada posisi pejabat yang memang memiliki masyarakat, bukan hanya sekedar muslim misalkan kan. Yang kedua, ketika dalam keadaan tertentu, memang di situ dia bukan hanya ansih sebagai seorang muslim, tapi sebagai pemangku jabatan, sehingga kemudian muncullah salam, berbagai macam salam itu. Nah, ini kan bagian dari dinamika yang kadang-kadang kalau kita sikapi dengan nyaman, selesai dia. Tapi ketika kemudian sikap kita kemudian menjadi lebih keras, maka mungkin akan menjadi pro dan kontra. Nah, begitu juga tantangan ke depan, saya pikir akan muncul lagi, terutama anak-anak muda ya, yang kemudian membawa atas nama agama, tapi pada dasarnya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, inilah yang perlu mungkin sering kita duduk. Intinya semakin sering lembaga-lembaga ini bisa duduk dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah, maka banyak hal yang mungkin bisa kita antisipasi problem-problem yang muncul. Karena kondisi sekarang ini konflik kadang-kadang tidak terdeteksi, atau mungkin ada potensi tapi kita biarkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi potensi yang besar. Dan itu yang perlu bersama-sama kita waspadai. Karena semakin banyak kepentingan, tentu semakin banyak permasalahan, semakin banyak pikiran, ide dan seterusnya, tentu semakin banyak hal yang perlu kita sinkronisasikan. Maka ke depan harapan saya lembaga-lembaga keagamaan ini harus sering duduk bersama. MUI, FK, Magabudi, kemudian budaya dan seterusnya, untuk bersama-sama kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membangun Kabupaten Lombok Utara. Dan sebenarnya ini sudah berjalan, tinggal kita kawal saja sehingga menjadi lebih efektif. Terutama ya teman-teman terkait dengan kewajiban pemerintah terhadap lembaga-lembaga ini perlu juga, sehingga kemudian mobilitas lembaga ini bisa kemudian berjalan dengan baik. Mereka tidak menuntut apa-apa, tetapi kewajiban pemerintah lah untuk bisa kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi lembaga-lembaga ini agar bisa lebih berkontribusi membantu pemerintah lebih efisien dan efektif. Baik, terima kasih. Berikutnya Ketua DMI. Pertanyaan sama tentunya, tapi saya yakin apa yang disampaikan Ketua FKUB tadi akan dicatat sama intelnya daerah. Oke, lanjut ke siap. Tanggapannya Ketua DMI. Baik, akan saya sampaikan. Siap. Kalau DMI melihat pada persepsi masjid saja, ya. Tapi mungkin ada pesan tersirat yang perlu kami sampaikan. Pertama, kalau dari perspektif politik kemarin, masalah politik sudah selesai, pemenang sudah ada, dan kita pasti mengakui bersama sudah selesaikan. Ya, kemudian kalaupun masalah hukum, tidak, ya jangan seperti
istilahnya pegadaian kan tanpa masalah itu kan. Iya, iya. Kita solusi musyawarah mufakat itu yang kita dahulukan. Kemarin kita sudah musyawarah, kita sudah mufakat bersama, dijalankan dengan baik. Kalau kemudian itu dilanjutkan, itu artinya ingin menciptakan kondisi yang lebih memancing emosi-emosi masyarakat. Itu khawatirkan, ini mungkin dicatat kandungan di sini ya. Sudah dicatat. Ya, sudah dicatat ya. Itu saja. Kemudian kami sama juga perlu penguatan seperti bila dikatakan FKUB, lembaga-lembaga ini ke depan perlu diperhatikan. Yang sampai menjadi lembaga barangkali tidak begini kami tidak dipanggil, kira-kira begitulah kan? Iya, benar. Kemudian ini saya juga nanti kalau ada masalah apapun ya mestinya FKUB lah yang pertama diminta untuk mediasi masalah-masalah seperti ini. Iya, iya. Kita tidak enak tiba-tiba sudah meloncat ke FKUB provinsi kemarin itu. Kayaknya gimana kesannya itu kurang pas gitu. Kami punya lembaga di sini. Udah berikan kami bekerja, percayakan kami. Itu kira-kira begitulah. Ini teguran yang untuk Pemda ya, kira-kira ya. Oke, terima kasih. Ya masukan itu. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya peristiwa 2024 kemarin. Ini tujuan kita toleransi yang baik ini ya. Bagaimana Paulus kemarin Vatikan datang ke Jakarta Istiqlal. Beliau diminta masuk, beliau tidak masuk. Alasan sederhana. Beliau katakan ini persoalan keyakinan. Saya pikir ini pelajaran toleransi yang besar untuk kita semuanya. Supaya tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda, tidak menimbulkan percikan-percikan kecil di masyarakat, sehingga nanti pembawa kebijakan kalau sudah berhadapan di tempat ibadah, mari kita sesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing, supaya tidak ada ketersinggungan di antara kita. Hari ini persoalan sepele, mungkin orang melihat ini perspektif politik, perspektif, tapi yang lain adalah di bawah adalah ketersinggungan sebenarnya. Nah, supaya itu tidak terulangi, harapan kami ada outputnya dari pertemuan ini. Kita ke depan mungkin bikin awik-awik lah. Itu harapan kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditanggapi langsung sama intelnya daerah. Ini. Pertama, kita ini bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh semuanya. Betul. Tokoh-tokoh semuanya. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena yang berbicara narasumber adalah tokoh-tokoh kita. Yeah. Tentunya kita bukan hanya begitu kita keluar dari pintu ini akan hilang. Tetapi apa yang disampaikan, yang diberikan baik itu kepada forum ini maupun kepada pemerintah akan menjadi catatan saya. Dan ini akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan kami. Kan begitu nanti kan? Akan pimpinan kami. Dan kami sampaikan ini loh, yang hadir tuh ini. Saya aja keder dibuatnya, saya bilang itu. Tapi karena untunglah kita ini sudah kayak orang tua dengan petanggung. Jadi kita kurang enggak begitu takut berhadapan dengan beliau-beliau ini begitu. Tapi insya Allah segala masukan yang diberikan pada forum ini, insya Allah akan saya jadikan catatan dan akan saya sampaikan kepada pimpinan kami yang lebih tinggi. Gitu. Yang kedua, masalah pertanyaan tadi, apa kendala-kendalanya? Satu, kendala yang kami pantau di tengah-tengah masyarakat kita, memang secara oknum ini, bukan lembaga. Ada oknum yang sifatnya kayaknya radikal. Ada. Iya. Dia tuh bagaimana pokoknya menyampaikan ke masyarakat, macam lah gitu. Nah itu namanya kendala kan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah media massa. Ini sangat penting loh. Kadang-kadang media massa ini memberikan kabarnya hoak. Yang semestinya itu benar disampaikan tidak benar. Tapi mudah-mudahan YouTube ini nanti akan menyampaikan yang benar kan begitu kan. Daripada pertemuan kita ini ada yang begitu. Jadi informasi itu kadang-kadang hoak ini yang sangat-sangat. Nah inilah juga menjadi tantangan daripada Pemda. Disampaikan di tengah-tengah masyarakat, terutama kepada anak-anak pendidikan SD SMP. Harus kita sampaikan keuntungan daripada ini media ini begini-begini. Kalau kita memang untuk ini keuntungannya, tetapi kerusakan yang ditimbulkan sangat-sangat luar biasa. Salah satu contohnya Pak Tuan Guru, yakni karena pengawasan kepada seluruh masyarakat. Anak-anak sekolah kita kadang-kadang jam pelajarannya itu mereka keluar Pak. Keluar. Apa yang mereka lakukan tidak usah saya sebut di sini. Pokoknya sangat-sangat memalukan kita. Mungkin tidak usah saya sebut di sini. Sangat-sangat merugikan pokoknya. Dapat juga itu. Nah ini yang harus media ini Pak. Jadi media mereka itu berbuat begitu karena media. Nah yang keempat,
bahwa kita niki adalah daerah pariwisata. Iya. Pariwisata ini kayak dua mata sisi mata uang. Wah, iya benar. Satu sisi dia menguntungkan kita. Oke. Satu sisi dia merugikan kita. Menguntungkan kita, dolar kita dapat, ekonomi kita bagus. Tapi yang merugikan kita, Pak, mereka ini kan kadang-kadang kan membawa sifat, sikap, perbuatan yang kadang-kadang kan sangat kontra dengan, apalagi kita adalah negara beragama. Iya. Kontra sekali. Nah, makanya kami sampaikan kepada Timpora itu, lewat Kesbangpolnya ada tim kami Timpora, pengawasan orang asing. Jangan hanya masyarakat kita saja yang diawasi, tapi turis-turis yang datang itu harus diawasi loh. Mereka tuh masuk turunnya di bandara atau masuknya lewat pelabuhan harus pengetatan juga. Jangan hanya masyarakat kita ini yang diawasi. Baik. Kadang-kadang turis ini adalah yang perlu kita awasi. Mereka tuh satu bisa membawa hal yang tidak baik dari segi pakaian misalnya, dari segi tingkah lakunya, kemudian juga dari segi bagaimana kadang-kadang Pak Tuan Guru digili dulu. Ada yang perlu kita dulu nih Tuan Guru yang menjurus kepada apa namanya pokoknya melenceng lah begitu. Itu kita awasi juga itu. Begitu apa namanya akan itu cepat kita penanganannya begitu. Nah, inilah harusnya kita jadi Pemda niki pengawasan kita bukan hanya masyarakat kita yang diawasi masa narkobanya misalnya. Tetapi orang asing ini juga. Tapi bagaimana caranya? Jangan sampai orang asing ini kita pengawasan kita keras loh. Mereka itu dia akan datang. Tapi bagaimana caranya? Yang paling penting di sini Timpora bekerjasama dengan imigrasi itu. Itu yang paling penting sekali untuk pengawasan pada orang asing ini Ki. Karena orang asing ini juga memberikan sangat-sangat memberikan pengaruh kepada kita. Orang asing ini Ki. Jadi itulah ya. Nah, jadi 3 hal yang menjadi tantangan kita itu, satu memang ada masyarakat kita yang oknumnya loh. Yang sedikit kadang-kadang agak keras di tengah-tengah masyarakatnya. Kemudian media sosial niki, IT niki yang sangat-sangat berusaha juga. Kemudian daripada bagaimana harus wisatawan kita ini juga yang perlu kita perhatikan sehingga jangan sampai nanti hal-hal yang begitu suci di tengah-tengah masyarakat kita itu akan tergerus oleh kedatangan demi uang itu oleh orang-orang asing ini. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit. Baik. Pak Kabit itu keren informasinya ya. Selalu informasi yang tidak bisa saya sebutkan di sini ya. Itu namanya intelijen. Oke, baik, berikutnya ke perwakilan dari umat Buddha, silakan mau menanggapi. Kalau ditanya tantangan saya kira sudah terjawab ini oleh tokoh-tokoh kita dari Tuan Guru maupun dari FKUB. Karena memang sekarang ini dengan adanya informasi dari media ya. Kalau tanpa kita analisa itu akan memunculkan kesalahpahaman dan mungkin juga ketidakpahaman terhadap persoalan yang sebenarnya. Nah, ini yang berpotensi untuk mengganggu toleransi. Sehingga hal-hal seperti ini ya mungkin harus segera ditangani, difasilitasi, mungkin bisa lewat FKUB, sehingga lembaga-lembaga inilah yang akan memfasilitasi untuk mencarikan solusi, untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga dengan demikian tentu potensi untuk menjadi persoalan besar itu akan bisa diredam sedini mungkin. Ya saya kira perlu apa yang disampaikan tadi, ada forum-forum untuk kita bertemu seperti harapannya Ketua FKUB tadi ya. Ini yang harus kita lakukan sehingga apa yang sudah baik ini akan tetap terpelihara. Sehingga kerukunan, kedamaian, ketentraman kita di Lombok Utara ini senantiasa terpelihara. Saya kira itu. Ketua MUI, ini salah satu yang sering membuat hangat situasi itu adalah, mohon maaf, perpolitikan. Oke, ini cara membedakan saja ini politik, kepentingan politik dengan menjaga keharmonisan bersama agama. Jadi gimana, Tuan Guru? Politik itu memang sebuah realita ya, dan memang alam demokrasi
alam demokrasi itu memang konsekuensi dari demokrasi itu seperti yang kita rasakan sekarang ini. Bahwa kita dalam agama Islam itu ini ada, dan saya lihat ini malah hadis Rasul ini. Dalam Islam itu la tatlubil imarah fa innaka in talabtaha kullifta wa idza tulibta inta. Ini ini Islam Jangan pernah kalian meminta kepemimpinan itu. Kalau kalian minta justru jadi beban nanti. Tapi kalau kalian diminta, maka kalian akan dibantu. Akan dibantu. Ini dalam agama. Realitanya tidak begitu. Tidak kita minta, tidak dapat. Oke. Jadi kita harus minta. Udah kita harus turun. Dan itu untuk biaya operasionalnya itu tidak kecil itu. Yang sudah merasakan yaitu Dr. Muhsin. Oke. Itu calon-calon ini. Nah itu ya. Nah kemudian karena ini adalah satu yang memang diperebutkan dengan segala cara, apapun yang diperebutkan itu konsekuensi dari perebutan itu adalah terjadi gesekan. Karena diperebutkan. Kenapa ketua MUI tidak ada yang mau? Ada sedikit yang mau mungkin ya. Karena memang apanya mau diperebutkan. Jadi kalau Tuan Guru Muhsin itu FKUB sudah 12 tahun. Iya benar. Saya jadi ketua MUI ini sudah 4 periode. Wah. Jadi udah 16 tahun saya ini. Oke. Sudah lama sekali. Kelolosan itu Tuan Guru. Ya. Jadi formal leaders itu bupati, gubernur, presiden itu memang itu sesuatu yang memang sekali. Coba presiden berapa triliun akan mengelola keuangan negara, bupati berapa, kemudian dengan apa fasilitas. Nah ini karena memang diperebutkan sehingga mesti terjadi gesekan. Nah ada sebenarnya gesekan itu memang sebuah realita yang memang harus terjadi karena konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi sekarang alam berdemokrasi seperti ini, gesekan mesti jadi seperti ini. Ya, kalau kita masuk ke dunia itu, memang kita harus sadari itu, dan harus kita pahami itu, dan kita harus pahami konsekuensi yang akan muncul dari itu. Nah, kalau kita siap, ya memang kalau terjadi, memang itulah konsekuensi. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi kalau kita berada di satu tempat yang memang tidak mau terjadi banyak gesekan, carilah tempat yang kira-kira aman di situ. Gitu. Jadi kita sekarang tinggal cari aja pilihan aja itu. Tapi memang kita perlu satu saat itu mengurai. Mudah-mudahan ke depan itu tentu akan ada perubahan, ada sebuah dinamika dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih. Oke, Tuan Guru, Ketua FKUB, bagaimana ya cara membedakan kepentingan politik dengan menjaga keharmonisan warga Madut ya? Ada dua hal. Silakan, Tuan Guru. Terima kasih. Memang di dunia ini kita diciptakan tidak sama. Ketidaksamaan itu pasti ada kompetisi di situ. Apalagi kemudian dari berbagai macam orang ini ingin mencapai satu tujuan yang sama atau ingin mencapai keinginan yang sama, pasti kita berkompetisi. Tetapi di dalam agama sudah dijelaskan, kompetisi silahkan, fastabiqul khairat. Memang itu sudah jelas ya. Kompetisi kita pasti arahnya untuk kebaikan. Tetapi memang seringkali dalam ini de facto-nya ya. Kalau tadi de jure, sekarang de facto-nya. Orang banyak menghalalkan berbagai macam cara, sehingga ketika kemudian dalam kompetisi itu belum mendapatkan hazunnya, kesempatannya, kemudian muncullah dalam arogansi yang kemudian memprovokasi dan seterusnya, sehingga kemudian di tengah masyarakat terjadi gejolak. Justru bagi saya ketika berpolitik ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita sejauh mana kedewasaan kita dalam berpolitik. Kalau kita sudah masuk dalam perbedaan yang berbeda, maka kita harus siap menerima perbedaan itu. Tapi ketika diputuskan, sama seperti kompetisi olahraga lain, ketika diputuskan bahwa si A yang menang, ya kita harus terima.
Karena itulah konsekuensi dari sebuah pertarungan. Karena tidak mungkin juara satunya 2. Atau kemudian ada 3. Mesti ada 1. Dan itulah dalam konsep kedewasaan kita berpolitik, yaitulah yang disebut dengan takdir kita. Jadi apapun pasti ada sebuah proses. Yang patut kita banggakan, kita melalui proses yang benar dan baik. Masalah hasil itu adalah di atas. Tapi kita sudah melakukan proses yang benar. Ini saja. Dan sehingga kalau ada orang yang kemudian setelah pilkada masih saja dendam, masih saja apa, saya pikir perlu ada pembelajaran kedewasaan. Selesai. Kabupaten Lombok Utara sekarang memiliki bupati sendiri dan dia adalah hasil pilihan rakyat. Maka dengan segala daya dan upaya kita juga harus membantu. Karena apapun yang akan terjadi bukan bupati atau wakil bupatinya yang akan mendapatkan kebaikan, tapi masyarakat Lombok Utara. Nah, membedakannya bagaimana? Memang kita kadang-kadang sebagai figur ini kebetulan menjadi salah satu kandidat yang permasalahan terbesar itu adalah pada masyarakat di bawah, yang euforianya ya. Ada fanatisme dan seterusnya yang kadang-kadang kemudian tidak menjaga. Sehingga sebagian dari tokoh-tokoh agama tidak mampu kemudian untuk bisa merangkul karena mereka jumlahnya sekian banyak. Apalagi kemudian dengan memakai akun-akun yang kita tidak tahu. Nah, sehingga inilah yang menjadi sebuah kewajiban kita untuk tetap menghimbau agar bahwa di dalam perpolitikan ini bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang absolut, tetapi kebersamaan itu adalah yang lebih utama. Sehingga kalau bisa kita membawa ini ke dalam ranah publik, saya yakin masyarakat juga akan mendapatkan edukasi. Dan masyarakat Lombok Utara sangat perlu terus untuk diedukasi. Terutama partai-partai politik juga. Jangan malah partai-partai politik justru menjadi biang keroknya ketika terjadi karena kepentingan tersendiri. Hanya terkotak-kotak. Nah, inilah yang kemudian siapa menyelesaikan? Kembali lagi ke MUI, kembali lagi FKUB. Nah, ini adalah bersama-sama. Sehingga saya pikir partai politik harus memilih agenda pendewasaan dalam memberikan pendidikan politik, bukan hanya sekedar ketika pilkada atau pileg, tetapi sebelum itu juga bisa memberikan penguatan-penguatan, pengetahuan, kemudian narasi tentang politik itu apa sih yang sesungguhnya. Bagi saya, politik itu adalah kontestasi, politik itu adalah ajang demokrasi untuk mencari pemilihan terbaik, maka masyarakatlah yang menentukan. Bukan kita atau bukan partai politik, tapi masyarakat yang menentukan. Nah, tinggal bagaimana kita mendewasakan masyarakat sehingga betul-betul mereka memilih pemimpin yang memang betul-betul yang mereka inginkan. Demikian kira-kira dasar. Terima kasih. Ketua DMI, silakan tanggapan terakhirnya dalam kesempatan ini. Kalau saya memang tidak paham masalah politik. Tapi karena politik adalah sebuah realita dan fenomena yang harus kita jalani bersama, maka perlu ada edukasi benar, perlu ada kebijaksanaan kita benar, sehingga nanti ke depan kita melihat realita ini tidak tidak terlalu fanatik yang berlebihan lah. Saya pikir kita tidak kemudian ego kita yang akan muncul. Ini yang terjadi. Kenapa? Ketika orang sudah punya nama, ketika orang sudah punya merek, katanya di gubuk saya. Mereka itu dipandang 24 jam. Sehingga orang tidak melihat benarnya dalam 24 jam, tapi secuil kesalahan itu yang dilihat. Sehingga hari ini Allah sudah berikan amanah kepada pemangku politik, pemangku kebijakan politik. Tolong hargai amanah yang sudah baik. Kalaupun ada respon yang kurang baik, semestinya harus bijaksana. Bijaknya bagaimana? Tidak kemudian terlalu berlebihan menanggapi masyarakat, tetapi perlu jadi catatan. Terus terang, masyarakat Lombok Utara itu pemalu orangnya. Selalu saya katakan itu sama beliau. Tapi ketika itu sudah didengar oleh pejabat publik, tidak didengar oleh pemerintah, tidak didengar oleh para penguasa, mereka itu jalan terakhir adalah demokrasi, itu adalah demonstrasi. Padahal mereka malu sebenarnya. Malu sebenarnya. Kalau Lombok Utara ini, peminta-minta itu tidak ada Lombok Utara. Ini budaya tidak ada. Yang kedua, demonstrasi itu, tolong diteliti. Pasti orang bukan Lombok Utara sebenarnya. Tetapi hari ini fenomenanya dianggap mungkin masalah serius. Ya, mungkin masalah serius. Sehingga Sampura masyarakat sudah mulai berani demo. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita semua sudah mau pejabat publik, hal-hal kecil perlu diperhatikan. Kita lebih sikapnya lebih dewasa lah. Jangan cengeng lah kira-kira begitu ya. Mungkin terima kasih. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ditanggapi terakhir. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Siap.
Saya bukan mengajari, tapi sekedar menanggapi begitu. Intelijen daerah selalu tahu. Bang Pol. Oke, Bang Pol. Iya. Ini menurut saya, Ya. politik ini adalah satu cara. Hmm. Cara? Pernah saya baca dalam bukunya, Tuan Guru, Ya. kalau kamu tidak ikut politik, kamu akan terbelakang semua. Karena politik itu persaingan. Siap. Persaingan untuk kita mendapatkan yang baik juga. Bukan persaingan untuk mendapatkan yang jelek, persaingan juga untuk mendapatkan yang baik. Jadi, kalau kita ingin berpolitik niki, dalam satu buku juga yang sering baca, satukan dulu niatnya. Niat itu adalah untuk kita memberikan kebaikan, kelebihan kepada daerah ataupun masyarakat. Singkat saja ini, Ya. pada masyarakat. Ya, itu niat dulu. Niatnya itu tidak baik, dia ikut berpolitik misalnya ingin jadi calon ini, tapi dia tidak punya niat baik. Nah, itu yang salah. Tapi niat politik itu yang perlu adalah kita itu berniat memberikan yang terbaik, Ya. berbuat yang baik untuk daerah maupun masyarakat kita. Singkat saja. Siap. Jadi di berpolitik ini, orang tua saya tuh ahli politik. Oh, iya, iya, iya. Saya di kader dari kecil. Karena orang tua tuh anggota DPR saya dulu. Bersama beliau niki. Iya, 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 benar. Jadi kalau orang politik itu, jangankan mereka lari, bergerak sedikit itu harus jadi pembenaran kita. Oh iya. Jangankan mereka tuh berlari atau berdiri, ya bergerak sedikit itu harus jadi penilaian itu loh. Ya. Apa tujuannya orang itu bergerak? Iya, 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 benar. Itu orang politik. Dan yang terakhir singkat saja, orang politik itu harus menyiapkan padanya, matanya itu harus disiapkan, telinganya harus disiapkan, hatinya juga disiapkan, dan terakhir niki. Nah, Oke. jadi harapan itu, kalau matanya tidak bisa dia itu melihat sesuatu orang itu berbicara, jangan-jangan dia itu, wah itu bicarakan saya. Oke. Dia harus siap mata, telinga juga. Kita melihat dan mendengar berbisik-bisik saja mungkin, dia nak tahu kan, curiga nanti. Padahal orang itu berbuat pengajian misalnya, oh ini kayak rukun uduk misalnya, ya berbisik tapi siapkan telinga, siapkan dada. Nah ini yang paling penting niki, siapkan dada niki. Jangan sampai dia ikut politik dia siapkan dada, seteruk. Oke, benar. Atau dia kalah dalam politik, seteruk. Ya. Mata, telinga, dada. Dan yang terakhir adalah siapkan ini. cuan, ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terakhir Tuan Guru, Ketua MUI, dalam kesempatan ini apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Lombok Utara secara menyeluruh? Iya. Silakan. Baik. Pertama, kerukunan yang sudah terbangun ini adalah aset investasi jangka panjang dan warisan dan investasi jangka panjang. Ini harus dikawal dan itu memang harus harga mati dalam konteks ber-KLU, dalam konteks bernegara, ya, dalam konteks berdunia, ya itu memang harus, sehingga kita tetap harus merawat, menjaga dan kemudian melestarikan potensi-potensi baik yang sudah kita miliki. Itu dari kami. Ya. Mudah-mudahan kerukunan yang sudah terbangun ini bisa kita lestarikan, bisa kita rawat, bisa kita jaga, dan masing-masing kemudian berpikir agar semua sektor ya yang ada ya melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran dan fungsinya sebaik mungkin. Yang kedua, masukan untuk pemerintah dalam hal ini. Jadi MUI, FKUP, Dewan Masjid, termasuk organisasi Buddha, ini seluruh itu mereka sudah banyak membantu dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Jadi kalau tadi mungkin ada fasilitas dan apa itu, yang bagus itu pemerintah yang lebih aktif, terlebih terkait dengan masalah-masalah fasilitas.
agar jangan sampai FKUP, forum pesantren ini yang terus datang meminta. Nah, ini enggak, pemerintah yang harus tahu apa kebutuhannya itu. Nah, ini penting ini, sehingga dengan demikian peran ini ada, bisa maksimal, dan pemerintah itu memiliki sense pendengaran yang tajam dia kebutuhan itu. Nah, baik, terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Guru. Terima kasih kepada 5 narasumber yang telah hadir, Ketua DMI, Pak Kabid, Tuan Guru dari FKUB dan MUI, dan Bapak perwakilan dari umat Buddha. Baik, itu dia wawancara kita secara eksklusif dengan para tokoh yang ada di Lombok Utara. Sekali lagi ini merupakan wawancara eksklusif khusus untuk Anda. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.